Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita sudah menjalani 6 minggu masa Prapaskah. Pada hari Minggu kemarin adalah Minggu Prapaskah yang ke-6, di mana kita bersama-sama merayakan Minggu Palma, di mana kita mengenang saat Yesus memasuki kota Yerusalem dan disambut oleh orang-orang di sana dengan seruan Hosana, Hosana. Dan bukankah itu juga yang kemudian diserukan ketika kita memasuki Minggu Prapaskah dengan mengganti haleluya dengan kata Hosiana. Ya Tuhan, selamatkanlah saya. Ya Tuhan, selamatkanlah aku. Ya Tuhan, selamatkanlah kami. Nah, saudara-saudara, seruan ini menjadi kuat karena memang di dalam masa raya Paskah kita merasakan karya keselamatan Tuhan Yesus Kristus menjadi perjalanan yang kita ikuti dari Rabu Abu sampai nanti kita pada saatnya masuk kepada Minggu Paskah, di mana karya keselamatan Kristus menjadi sempurna dalam kebangkitannya. Yang menarik adalah bahwa setiap minggu kita selalu menyerukan, ya Tuhan, selamatkanlah aku. Hosana, Hosana. Saudara-saudara, apakah itu sekedar menjadi sebuah seruan yang masuk di dalam liturgis, yang menjadi pembeda saja antara minggu-minggu Prapaskah dengan minggu-minggu yang lain? Ataukah sebenarnya itu sungguh-sungguh menjadi seruan kita sebagai orang-orang yang berdosa di dalam kehidupan ini? Rasanya ketika kita mau sungguh-sungguh menghayati bahwa kita adalah manusia yang berdosa, maka seruan Hosana, Hosana itu akan menjadi seruan yang sangat kuat, bisa kita naikkan, karena memang kita sejatinya membutuhkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Bahwa yang bisa menyelamatkan kita dari segala dosa kita adalah Tuhan sendiri. Dan justru karena itu, ketika kita kemudian sebagai umat Tuhan menyadari bahwa di dalam minggu-minggu yang terakhir ini, dan terutama nanti kita akan segera memasuki masa Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan Paskah ini, sungguh-sungguhkah kita bersedia menghayati karya keselamatan Kristus di dalam kehidupan kita? Dan kalau karya keselamatan itu sudah kemudian menjadi milik kita, apa yang akan kita lakukan sebagai bentuk tanggapan yang sejati kita atas keselamatan yang Tuhan berikan bagi kita? Nah, menarik saudara-saudara, di dalam Mazmur pasal yang ke-13, penulis Mazmur pernah juga merasakan bahwa hidupnya itu berada dalam himpitan, berada di dalam kesesakan, berada di dalam kekhawatiran, seolah-olah Tuhan melupakan dia. Tetapi ternyata bahwa Tuhan melakukan penyelamatan bagi dia. Dan itu yang menjadi keyakinan penulis Mazmur 13 dalam Alkitab kita dikatakan sebagai Daud, bahwa kasih setia Tuhanlah yang menyelamatkan dia. Karena kasih karunia Tuhanlah dia mau menjadi manusia dalam diri Tuhan Yesus Kristus dan melakukan karya keselamatan bagi kita semua. Lalu apa yang kemudian menjadi keteladanan yang ditunjukkan di dalam Mazmur 13 ini ketika karya keselamatan itu terjadi dalam kehidupan yang dimiliki? Di dalam ayat yang terakhir, penulis
Mazmur ini mengatakan, tetapi aku kepada kasih setiamu aku percaya. Hatiku bersorak-sorak karena penyelamatanmu. Aku mau menyanyi untuk Tuhan karena Ia telah berbuat baik kepadaku. Ada 3 hal penting yang ditunjukkan oleh penulis Mazmur ini. Yang pertama, dia percaya kepada kasih setia Tuhan. Yang kedua, dia merayakan betapa karya keselamatan Tuhan itu layak disyukuri. Dan kemudian dia terus menyanyi untuk Tuhan, memuliakan Tuhan sepanjang hidupnya. Dan rasanya itu juga yang menjadi bagian kita. Mari kita mempercayai karya penyelamatan Tuhan. Mari kita bersukacita karena karya keselamatan itu. Dan yang ketiga, mari kita menyanyikan, mewartakan karya keselamatan itu kepada sebanyak mungkin orang, sehingga orang lain pun kemudian juga tertarik untuk datang kepada Tuhan, merasakan sendiri karya keselamatan Tuhan di dalam kehidupan ini. Kiranya Tuhan memampukan kita menjadi pewarta-pewarta kasih setianya. Amin.